Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman mahasiswa dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ada di pertemuan ketiga di semester genap. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya di kontrak pembelajaran kita, bahwa model pembelajaran yang kita laksanakan adalah model pembelajaran hybrid learning, ya, kombinasi dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Pertemuan pertama dan kedua kita laksanakan secara face to face, ya, sedangkan untuk pertemuan ketiga sebagaimana surat edaran itu adalah kita pembelajaran daring. Ya, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar atau konsep besar dari penelitian itu, ya. Dan kita pada kesempatan kali ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Sebagaimana yang teman-teman sudah diketahui sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, bahwa terdapat dua jenis payung besar, terdapat dua jenis pendekatan besar dalam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pertama dulu adalah konsep dasar penelitian kuantitatif. Oke, apa itu penelitian kuantitatif? Ya, banyak sekali pendapat yang mengatakan itu tergantung dari buku mana yang kita rujuk dan siapa tokoh, ya, atau ahli yang kita rujuk pendapatnya, ya. Saya mengutip dari Kasiram itu dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif itu diartikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dari definisi ini maka yang paling mencolok adalah, ya, data berupa angka. Ya, maka penelitian kuantitatif tidak akan jauh dari data-data yang berupa angka, karena penelitian kuantitatif, quantity itu berarti kan kuantitas, jumlah dan angka, ya. Salah satu ciri dari penelitian kuantitatif, ya, numerical itu yang berupa angka itu. Dan nanti data dari penelitian kuantitatif itu akan bersifat rigid dan structure. Rigid berarti ketat dan structure itu terstruktur. Jadi nanti ketika teman-teman memilih untuk melakukan penelitian kuantitatif, berarti tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif ya nanti harus urut dilakukan. Hal ini akan beda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif, suatu saat ketika pengambilan data atau suatu saat ketika proses analisis data, di tengah-tengah terdapat ada data yang kurang dan yang mau dilengkapi, boleh dilengkapi, ya, karena sebenarnya penelitian kualitatif itu lebih fleksibel jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Tuh. Oke. Slide saya selanjutnya adalah terkait tentang hakikat penelitian kuantitatif, ya. Pendekatan kuantitatif itu mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Jadi nanti ketika di penelitian kuantitatif teman-teman akan mengenal istilah variabel, dan saya yakin sudah tahulah tentang variabel di mata kuliah sebelumnya, ya. Dan juga variabel itu harus didefinisikan dalam bentuk operasional masing-masing, ya. Tuh, contoh ya variabel, ya. Jadi kalau dalam judul itu misalnya pengaruh
metode pembelajaran small group discussions ya terhadap hasil belajar peserta didik. Maka variabel bebasnya adalah metode pembelajaran small group discussion. Ya, itu nanti didefinisikan operasionalnya. Jadi yang dimaksud dengan small group discussion itu seperti apa sih? Nah, itu harus didefinisikan operasional variabelnya. Untuk hasil belajar peserta didik itu adalah variabel terikat. Ya, itu diartikan juga. Yang namanya hasil belajar itu apa? Jadi batasannya apa? Apakah nilai KKM sudah ditentukan sebelumnya, ataukah nilai KKM itu hanya berdasarkan nilai KKM per KD-nya saja? Jadi harus ada definisi operasional dari hasil belajar peserta didik. Ya, itu nanti dibahas dalam pertemuannya akan datang karena ada sub materi sendiri terkait dengan variabel. Ya. Selanjutnya reliabilitas dan validitas. Ya, dalam penelitian kuantitatif itu mutlak harus dipenuhi. Ya, ingat, dalam penelitian kuantitatif instrumen yang digunakan harus memenuhi prinsip valid dan reliable. Valid artinya sahih dan reliable artinya ajek. Ya, ingat-ingat. Sudah pernah kita bahas sebelumnya juga. Ya. Oke, ibarat kata teman-teman mau membelah semangka. Jadi alat yang mau dibelah itu apa? Pakai mau belah semangka ya harusnya pakainya peso. Peso yang apa? Peso yang tajam. Ya, maka hasil semangka yang dibelah itu akan bagus. Tapi kalau teman-teman membelah semangka tetapi menggunakan peso yang tumpul, hasilnya akan jelek. Ya, itu menggambarkan bahwa alat yang digunakan itu tidak valid. Ya, seperti itu. Ya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesa, hipotesis, dan harus diuji hipotesisnya. Nah, itu ya harus diuji. Hipotesis itu adalah jawaban sementara, ya, jawaban sementara dari penelitian yang akan kita laksanakan. Ya, hipotesis itu ada dua, hipotesis kerja dan hipotesis nol, ya, nul, ya, hipotesis kerja dan hipotesis nol. Nah, itu harus kita tentukan dalam penelitian kuantitatif, ya. Misalkan apakah ada pengaruh, ya, hipotesis kerja misalnya, apakah ada pengaruh metode pembelajaran small group discussion, ya, itu hipotesis kerja. Hipotesis nol, tidak ada pengaruh, ya, harus ditentukan di sana. Bagaimana dengan penelitian kualitatif, Pak? Ya tidak butuh. Kualitatif tidak butuh hipotesis kerja. Karakteristik penelitian kuantitatif, ya. Banyak sekali karakteristiknya, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menggunakan pola pikir deduktif, ya. Pola pikir deduktif artinya adalah rasional dan empiris. Rasional berarti masuk akal dan empiris bisa diamati dengan panca indera, ya. Itu artinya apa? Penelitian kuantitatif itu harus masuk akal dan empiris bisa diamati oleh indera. Ya, ini akhirnya merujuk kepada sifat top down dari penelitian, dari atas turun ke bawah, ya. Kita tentukan dulu, kita settingnya dulu, kita tentukan hipotesisnya apa, variabelnya apa, baru habis itu ke bawah. Jadi hipotesis itu nanti akan diuji, hasil uji dari hipotesis akan menjadi tesis. Tesis itu adalah jawaban dari penelitian. Yang B, ciri yang B adalah logika yang dipakai adalah logika positivistik, ya, dan menghindari hal yang bersifat subjektif, ya. Logika yang dipakai adalah positivistik, berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif adalah naturalistik, ya, gitu ya. Kalau natural ya apa adanya, tapi kalau positivistik memandang bahwa sesuatu itu bisa dihitung, ya, dan sesuai dengan rasional dan empirik tadi. Dan sifat penelitian kuantitatif adalah objektif, tidak subjektif, ya. Artinya apa yang ada di dalam data yang berbentuk angka itu ya silahkan ditafsiri, silahkan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang berupa angka tadi. Jangan membahas melebar yang ke lain sebagainya. Ciri yang ketiga adalah proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan, ya.
Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tahapan penelitian kuantitatif itu harus runtut, artinya peneliti sudah men-setting sebelumnya dan sudah fix ya. Bagi mahasiswa ya itu harus sudah fix dan sudah disetujui oleh dosen pembimbingnya. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik ya, yaitu ilmu yang berupa membuat hukum-hukum dari generalisasi. Ya, nanti dalam penelitian kuantitatif itu nanti hasilnya bisa digeneralisasikan ke dalam populasi yang lebih luas ya. Misalnya peserta didik jumlahnya ada 200. Apakah 200 mau diteliti semua? Tidak tentu juga. Ambil sampel. Hasil yang diteliti dari sampel tersebut bisa digunakan untuk generalisasi populasi yang lebih luas. Oke, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan serta alat pengumpulan data ya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya ya. Jadi ini harus sudah dipetakan sebelumnya di dalam proposal ya. Siapa yang mau diteliti, datanya apa, sumber datanya apa, alatnya apa, itu harus sudah ada ya. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan alat yang objektif ya, dan juga tersebut sudah dihitung tingkat validitas dan reliabilitasnya. Jadi kalau instrumen dites valid dan tidak valid, ternyata kalau tidak valid direvisi ya, kalau tidak mesti ya dibuang. Nah, seperti itu. Tapi buang bukan solusi, solusinya adalah merevisi. Oke, ciri selanjutnya adalah peneliti menempatkan diri terpisah dari objek yang diteliti ya. Jadi nanti sifatnya peneliti pure menjadi peneliti, bukan peneliti terus menjadi respon di dalamnya, nanti melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan respondennya, enggak. Jadi peneliti memposisinya pure sebagai peneliti, sebagai orang lain, bukan masuk ke dalam sumber data peneliti. Oke, tahapan penelitian kuantitatif. Ada banyak tahapan, teman bisa melihat di slide saya. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Jadi masalahnya diidentifikasi dulu. Kalau sudah ketemu masalah, baru studi literatur ya. Nah, masalah itu adalah gap ya, antara kenyataan dengan harapan, adalah gap namanya. Kalau sudah ketemu masalah, ya dicari sumbernya, sumber aturnya terkait masalah tersebut. Nah, tidak ada penelitian yang berdiri sendiri ilmu pengetahuan ya. Makanya kali ada penelitian itu pasti ada landasan teorinya. Teori itu letaknya ada di studi literatur, karena ending dari penelitian mencari kebenaran, dan kebenaran itu menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Tahapan yang ketiga adalah pengembangan rangka konsep. Konsepnya dikembangkan, diurutkan ya. Meneliti tentang metode small group discussion ya, dikembangkan itu tahapan yang mau dilakukan. Misalnya analisis masalahnya dulu, habis itu solusi yang ditawarkan, anaknya bagaimana, terus hasil yang mau disampaikan, hasil ya. Oke, yang keempat adalah identifikasi, definisi variabelnya harus ada, hipotesisnya juga ada, rumusan juga harus jelas ya. Tahap yang kelima adalah desain ya. Karena banyak jenis penelitian kuantitatif, teman tinggal milih apa korelasi, relasi atau eksperimen ya, tinggal milih saja nanti. Atau mau ke peneliti juga, karena survei kuantitatif ya. Sampling yang dipakai, sampling adalah cara pengambilan sampel ya. Terus pengumpulan dan kuantitatif data, analisis data, dan yang terakhir adalah interpretasi data. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan